biasanya dipanggil Blawin. NIM saya 2208 016 309. Saya angkatan 22. Halo guys, nama saya Dery Swair, biasa dipanggil Dery. NIM saya 2208 angkatan 23. Perkenalkan, saya Dina Fatina, NIM 23680 16176 angkatan 23. Halo, nama saya Anissa Fitri Novianti, biasa dipanggil Anissa, NIM 2308016 229, angkatan 23. Halo, perkenalkan nama saya Sadira Nur, biasa dipanggil Rian, angkatan 23, dengan NIM 2308016236. Apa kita nggak dapat aja? Hai, perkenalkan nama saya Nyonya Rafael. Hai, perkenalkan nama saya Ica Paradiba. Perkenalkan, nama saya Ketut Angga Pradanan, biasa dipanggil Ketut. Perkenalkan, nama saya Adi Aryan Saputra Mbukudu. Nama saya Ferdiandi Kesalung, biasa dipanggil Ferdi. Iya, itu kelompok 7. Nah, jadi kan kemarin tugas dari Bu Nisa udah dibagiin itu tentang tugas UTS, yaitu kita dua kelompok saling diskusi dari materi presentasi kita kemarin. Nah, mungkin kalau dari presentasi kemarin kan ada 4 poin tuh, yaitu identifikasi masalah profesi notaris, lalu yang kedua itu analisis penyebab masalah profesi notaris tersebut, lalu yang ketiga hubungan penyebab masalah notaris dengan kode etik profesi notaris, lalu yang keempat itu solusinya untuk menghindari permasalahan itu bagaimana. Nah, mungkin kalau dari kelompok 7 gimana nih dari hasil diskusinya, mungkin ada hasil diskusi kalian gitu yang dari identifikasi masalah profesi notaris tersebut. Kalau dari hasil diskusi kami, identifikasi masalah dalam profesi notaris itu kan yang kita tahu sekarang notaris itu ada undang-undangnya ya, nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Jadi analisis umum dari kami itu dari praktik notaris di Indonesia itu yang pertama ada masalah etika dan integrasi. Jadi penyalahgunaan wewenang seperti pemalsuan tanda tangan atau pembuatan akte fiktif untuk kepentingan pribadi atau klien. Terus yang kedua itu ada beban kerja berlebihan dan tekanan waktu. Nah, notaris itu kan sering menangani volume dokumen tinggi dengan tenggat waktu ketat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Ini dapat menyebabkan kesalahan administratif atau kelalaian verifikasi identitas yang berisiko menimbulkan sengketa hukum. Dan yang ketiga itu ada adaptasi terhadap perubahan regulasi dan teknologi. Perubahan undang-undang yang cepat seperti implementasi notari elektronik melalui peraturan Menteri Hukum dan HAM memerlukan adaptasi teknologi. Banyak notaris terutama yang senior kesulitan mengadopsi sistem digital yang dapat menimbulkan risiko keamanan data atau ketidakpatuhan. Dan yang keempat itu ada kompetisi dan isu ekonomi. Persaingan ketat antar notaris itu terutama di wilayah urban yang mendorong praktik tarif rendah atau diskon ilegal untuk menarik klien.
Ini dapat menurunkan standar profesi dan memicu praktik tidak etis. Dan yang terakhir itu ada pendidikan dan pengembangan profesional. Kurangnya pelatihan berkelanjutan pasca sertifikat notaris seringkali tidak mengikuti workshop atau seminar tentang isu terkini seperti pencegahan money laundering atau hak konsumen yang dapat menyebabkan ketidaktahuan terhadap regulasi baru. Itu sih identifikasi dari kami. Gitu hasil diskusinya kan. Kalau kita tarik garis besarnya itu permasalahannya itu kayak konflik kepentingan, pelanggaran rasa jabatan serta penyalahgunaan wewenang yang menunjukkan lemahnya integritas serta profesionalitas notaris dalam menjalankan tugas. Nah, itu kan kemarin dari poin kedua juga disebutkan analisis penyebab masalah profesi notaris itu gimana sih Kak? Kalau dari kelompok 7 gimana nih? Untuk apa tadi? Analisis penyebab masalah profesi notaris. Kalau untuk analisis penyebab masalah profesi untuk notaris itu, pelanggaran etika kan nggak muncul gitu aja, tapi pasti ada faktor-faktornya kan. Seperti kayak pemahaman yang lemah tentang kode etik, terus banyak kayak notaris tidak paham secara mendalam tentang nilai moral profesinya. Terus tekanan ekonomi dan gaya hidup konsumtif mendorong mereka sebagian notaris mencari keuntungan dengan cara yang tidak etis. Terus tuh lemahnya sistem pengawasan, baik itu dari pemerintah maupun organisasi profesi tersebut. Sanksi yang tidak efektif sehingga tidak menimbulkan efek jerah, kualitas pendidikan dan pelatihannya juga yang belum merata. Serta budaya impunitas membuat pelaku pelanggaran merasa aman. Yang paling mendasar itu kayak rendahnya integritas moral di kalangan sebagian notaris. Mungkin itu ya diskusi dari kelompok kami yang menjelaskan tadi tentang identifikasi masalah-masalah profesi notaris dan juga analisis penyebab masalahnya. Kalau dari kalian, hubungan penyebab masalah profesi tersebut dengan kode etik profesi notaris tuh gimana? Mungkin kalau dari kelompok 8 menanggapi dari kelompok 7 itu perlu kita ketahui teman-teman semua bahwasannya negara itu telah memberikan profesi notaris itu memberikan otoritas kewenangan yang memiliki yang membuat akta yang sah, sehingga profesi notaris ini dihormati dan kita melihat masalah yang dihadapi oleh profesi notaris ini, sehingga kebanyakan tuh profesi notaris itu lebih mengedepankan untuk mendapatkan uang pribadi dibandingkan untuk kewajiban dia sebagai hukum. Sehingga kebanyakan notaris ini melanggar kode etik itu sehingga sebab yang tidak halal. Jadi begitu kalau tanggapan dari kelompok 8. Mungkin dari Abang Ling ada tanggapan mengenai ini? Betul kata Ferry, jika notaris tidak menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya, misalnya mereka lebih mengutamakan keuntungan pribadinya sendiri daripada memenuhi kewajiban hukum mereka. Pelanggaran prosedur seperti membuat akta tanpa hadiran atau menggunakan dokumen yang tidak sah juga dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat antar notaris. Dan bisa kita lihat dalam hubungan antara masalah profesi dan kode etik dapat dipahami bahwa sebagian besar masalah muncul sebagai hasil dari melanggar kode etik itu sendiri. Jadi kelompok 8 solusi untuk menghindari permasalahan dan mewujudkan profesi notaris beretika baik itu bagaimana? Adapun solusi untuk menghindari permasalahan dan mewujudkan profesi notaris beretika baik, pertama ada peningkatan kompetensi dan etika profesi melalui pelatihan berkelanjutan kode etik dan layanan pro bono. Kedua ada pembaruan regulasi agar sesuai perkembangan hukum dan digitalisasi serta pemerataan distribusi notaris. Dina, tambahin? Kalau dari aku mungkin penguatan pengawasan NPWP dengan teknologi audit dan pembagian kewenangan jelas dengan DKD. Kemudian ada konsistensi penjatuhan sanksi serta penerapan protokol elektrik untuk akta. Dan yang terakhir, peningkatan literasi hukum pada masyarakat, akses pengaduan online, dan perlindungan pelapor. Mungkin itu saja. Nah mungkin itu agak hasil diskusinya dari kedua kelompok. Jadi kan masalah etika ini kan masalah yang sangat kompleks itu. Yang umumnya tuh muncul karena ketidakpatuhan terhadap kode etik sama integritas pribadi. Terus langkah-langkah untuk pencegahannya tersebut itu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman
etika, memperkuat pengawasan, serta menegakkan sanksi itu secara tegas. Nah, sehingga notaris itu dapat menjalankan tugasnya itu secara profesional, berintegritas, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesinya. Mungkin itu ya hasil diskusi kami, diskusi kelompok kita berdua yang berkaitannya itu dengan kode etik dan tanggung jawab profesi notaris. Baik, sekian dari kami, kelompok 7 dan 8 yang sudah membahas terkait notaris. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tambahan pantun dari Mas. Oke, sebelum ditutup, jalan-jalan ke Samarinda. Jangan lupa membeli good time. Terima kasih perhatian Anda. See you next time.